bantuan, donasi, dan semua hal yang bisa membantu mereka meringankan kehidupannya. Dan Alhamdulillah kita sampai di Ramadan, bulan yang paling istimewa, bulan yang kata Rasulullah SAW nih, bulan yang rugi kalau kita masuk Ramadan, kita keluar, dosa kita nggak diampuni. Dan liman adraka Ramadan falam yugfarlah kata Rasul. Celakalah orang yang masuk Ramadan terus keluar lagi nggak dapat pengampunan dosa. Ya, jadi ini tempat yang paling sesuai, waktu yang paling pas untuk kita mencari, ya, untuk kita menghisap diri kita, untuk kita mengakui segala perdosaan kita, karena inilah kesempatan Allah untuk mengampuni dosa sebanyak-banyaknya. Ya, dan di luar itu pun kita meningkatkan tabungan kita, tabungan akhirat kita. Ya, karena itu kita kadang menyaksikan orang-orang banyak yang berzakat, infak, sedekah itu di bulan suci Ramadan. Ya, silahkan saja. Ya, karena memang mereka beramal dengan amalan yang cerdas. Ya, artinya mereka beramal, berzakat, infak, sedekah di bulan Ramadan karena mengharapkan pahalanya berlipat ganda. Betul. Namun saya sarankan kalau mau sedekah tidak hanya di bulan Ramadan, karena kasihan sekali orang-orang fakir miskin dan yang lainnya itu butuh makan di bulan-bulan yang lain juga. Alhamdulillah, selawat kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan kepada kita cahayanya sehingga kita menjadi orang-orang yang eh, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga kita nanti mengakhiri hidup kita meninggal dalam keadaan menjadi seorang muslim. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun kata Allah, ya, dalam keadaan dalam husnul khatimah dan dalam keadaan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kalau kita meninggal sebagai umat Rasulullah, semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita semoga bisa masuk surga bertetangga dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua dari Ruang Baik dan Mbak Nadifa, alhamdulillah kalau kita bicara Quran sebagai sebuah kitab suci, Quran ini kitab yang sangat komprehensif, ya, yang sangat apa saya menyebutnya sangat kamil, yang pertama sangat sempurna, wasyamil, dan sangat menyeluruh. Semua aspek kehidupan ada dalam kitab kita ini, dan itu tidak didapati di kitab suci yang lain. Ya, kalau antum belajar tentang perbandingan agama, ya mungkin ada yang pernah belajar tentang usul Huddin gitu ya. Maka kalau antum pernah memilah-milah atau mencoba sedikit membuka kitab suci agama lain, kita akan mendapati tidak sekomprehensif, tidak seluas Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini memang tadi saya sebutkan di awal, yang sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran ini adalah petunjuk bagi kita. Mbak Nadia, boleh dibuka mic-nya nggak apa-apa. Kalau saya tanya boleh jawab. Teman-teman juga boleh jawab, silakan. Kalau kita beli handphone itu dapat apa biasanya dari toko handphone, Pak? Selain handphonenya. Boleh dijawab, teman-teman? Ya, Ustaz. Dapat apa? Chargernya. Nah, di luar itu semua, chargernya, di Kartu, dalamnya itu ada apa saja selain charger? dapat kartu, ya kartu baru. Kartu garansi, terus Ya. ada yang sering kita lewati, jarang kita baca. Apa tuh? Buku, Pak? Oh, petunjuk. Nah, iya, itu ya, ya, ketahuan nggak pernah dibaca buku petunjuknya ya, teman-teman semua ya. Ya, kalau kita beli handphone, jangan handphone lah, beli TV, beli kulkas, segala macam alat elektronik, apapun itu pasti ada buku petunjuknya, buku manual, manual booknya. Nah, kalau handphone saja atau benda-benda elektronik saja itu Allah ciptakan selalu ada buku petunjuknya supaya apa? Supaya nggak salah make kita. Ya teman-teman ya, supaya kita nggak salah pakai tuh handphone kita. Ya, kenapa handphone kita sering rusak terus ke tukang servis? Karena kita nggak baca manualnya. Assalamualaikum, Ustaz. Bunda, sepertinya Ustadz Hilmi keluar ya. Mohon menunggu. Masya Allah. Sudah, Ustadz. Maaf, mic-nya masih di mute, Ustadz. Siap. Sudah aman ya? Aman, Ustadz.
Oh, Afwan ya, sinyalnya agak terkendala. Inilah kajian online kendalanya seperti ini. Saya makanya kurang kurang agak suka dengan online tuh, kadang-kadang kalau sinyalnya buruk, kadang-kadang saya kajian di luar kota tiba-tiba lagi enak ngomong, wah kok hilang ustadznya gitu ya. Ya mohon maaf, ini gangguan teknis ya, perlu dipahami ya bahwa inilah online seperti ini ya. Baik, lanjut ya. Nah, kenapa kita kalau beli handphone suka rusak gitu ya, suka rajin ke tukang servis gitu ya? Karena kita nggak baca buku petunjuknya. Dan saya yakin ya, termasuk saya juga, kalau beli handphone nggak pernah kita lihat buku petunjuknya ya. Ya rajin amat ya, udah bahasanya kadang-kadang Jerman, Inggris, segala macam ya, atau bahasa Cina yang kita nggak ngerti gitu ya. Nah, dan juga tebel banyak gitu ya. Buat apa gitu? Kita sudah merasa pintar menggunakan handphone, karena ya handphone sama lah. Padahal di situ ada keterangan-keterangan yang mungkin kita nggak tahu. Ya, patokan ngecasnya seperti apa, ya penggunaannya seperti apa, kalau mau install aplikasi seperti apa. Kalau kita turutin semua manual handphone, insya Allah handphonenya nggak cepat rusak lah, atau minimal bisa bertahan lama. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, pasti ada buku petunjuknya, pasti ada guide-nya, supaya kita nggak salah hidup di dunia ini. Ya, celakanya ya, kita ya manusia umat Islam terutama yang Allah ciptakan Quran untuk kita ini jarang buka Quran. Ya, kalau Qurannya kita buka pun sekedar dibaca saja, nggak kita renungi. Padahal Quran tuh bukan cuma buat dibaca, Quran cuma bukan buat dihafal, tapi untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Ya, teman-teman kalau buka Quran sering buka artinya juga ya, ditadaburi, direnungi ya. Jangan kalau kata Umar bin Khattab gini teman-teman semua. Beliau pernah ditanya, "Wahai Umar, apakah engkau sudah menghafal Quran?" Apa jawaban beliau? "Belum, saya belum hafal." Hampir tidak masuk akal sahabat selevel Umar bin Khattab, sahabat nomor 2 terbaik, tidak hafal Quran ya, tidak masuk akal. Ternyata perkataan beliau ini mengandung arti bahwa beliau tidak akan mengaku menghafal kalau belum yang pertama membaca Quran, lalu menghafalkan dengan sempurna, lalu bisa mentadaburinya dan bisa mengamalkan Quran. Jadi beliau tuh menyebut hafalan tuh membaca, menghafal, tadabur, amalkan. Kalau itu semua belum dilakukan, maka beliau ngaku nggak hafal, teman-teman semua. Dahsyat ya. Jadi sudah dibaca, dihafal, ditadaburi, renungkan, dan diamalkan dalam kehidupan. Walau beliau menyebut saya hafal alat ini, saya hafal ayat ini, saya hafal surat ini. Ya, itulah Quran. Karena Quran tuh kalau dibaca teman-teman, saya pernah meruqyah ya, walaupun saya bukan bidang ruqyah ya. Dan saya pernah kajian di Sukabumi, ada jamaah saya sedang ada masalah, mungkin tiba-tiba dia kesurupan karena nggak ada ustadz lagi. Kalau manggil Ustadz Faizar kejauhan gitu kan. Akhirnya Ustadz tolong ya, ada jamaah akhwat lagi, emak-emak gitu. Kesurupan, ini beneran. Ini real story. Ya, ya ini real story ya. Saya dipanggil, ya Allah, mana ibu-ibu? Saya bilang udah tutup auratnya semuanya, pakai mukena semua, saya pakai sarung tangan, saya pakai segala macam, terus eh, eh, saya coba manggil bantuan santri saya untuk membaca ayat ruqyah. Ketika dibaca, teman-teman tahu nggak? Itu jin yang masuk ke tubuh jamaah saya itu menirukan juga ucapan kami. Mereka juga hafal ternyata. Kita baca Ar-Rahman, dia baca Ar-Rahman. Kita baca Al-Waqiah, mereka baca Waqiah. Kita baca Tabarok, mereka baca Tabarok juga. Baca Yasin juga. Ternyata jin saja hafal Quran, teman-teman semua. Ya, jin itu hafal, saya juga hafal gitu ya, sambil kesurupan. Sama, dibaca dibalas lagi sama dia. Jadi kalau cuma menghafal Quran sampai di tenggorokan, jin aja bisa. Jadi Quran itu bukan cuma sekedar dihafal, ya dibaca, dihafal, tapi lebih daripada itu kita renungkan maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, itu prolognya tentang Quran, ya. Makanya Quran ini Allah ciptakan buat kita supaya kita nggak nyasar ya, supaya kita nggak salah jalan, supaya kita nggak rusak. Ya, kalau handphone rusak kita ke tukang servis, gampang ya. Kalau manusia rusak bagaimana caranya? Ya, kita tukang servis manusia kan nggak ada di sini ya. Ya, jadi yuk sama-sama hari ini kita coba merenungi tentang kisah-kisah inspiratif dalam Quran, dan banyak sekali. Quran ini sepertiga isinya itu tentang kisah-kisah dalam kehidupan di dunia ini. Begitu banyak kisahnya. Ada kisah dari mana Nabi Adam, ya kisah sebelum penciptaan Adam,
kisah sebelum penciptaan bumi ini pun ada, kisah tentang nabi-nabi, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yunus di ikan paus, kisahnya Ibrahim ketika dibakar, ketika Ibrahim juga proses haji ya, ketika kurban Ibrahim tuh ya, kisah lagi tentang Nabi Yusuf, kisah lagi tentang Nabi eh, Musa, banyak sekali Musa, kisah lagi tentang Nabi Isa, kisah Nabi tentang Nabi Zulkarnain dan sebagainya. Kalau saya bahas semuanya, kita sebulan pun nggak kelar ini. Ya, jadi saya harus memilih. Kemarin dikasih panitia, terserah Ustadz kisah apa aja. Nah, ini yang repot. Ya, karena waktu cuma sejam suruh bahas kisah. Tapi saya gini, saya pingin boleh ya, ini mau Ramadan ya. Salah satu doa mustajab tuh doa orang sedang puasa. Saya berdoa semoga antum semua yang hadir di ruang Zoom ini Allah segera berangkatkan untuk haji. Amin ya robbal alamin. Amin ya. Mana amin ya. Amin ya. Yang umroh mungkin sudah banyak ya. Kalau yang haji mungkin tidak terlalu banyak ya. Ya, saya doakan semoga bisa berangkat haji dengan undangan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nanti kalau mau haji bareng saya, silahkan buka Instagram saya, sosial media ada program haji bersama saya insya Allah. Baik, teman-teman semua, karena hubungannya dengan haji, saya akan membahas nabi yang paling lekat dengan haji. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan keluarganya. Ya, setuju ya? Kalau setuju kita akan lanjutkan. Kalau enggak saya ganti dengan yang lain. Setuju teman-teman semua? Ibrahim ya? Setuju, Baik. Ustaz. Oke. Gimana teman-teman? Siap. Aman ya, Ibrahim? Baik. Siap, Ustaz. Oke ya, ada dua nabi yang selalu kita sebut dalam sholat kita, teman-teman semua. Yang pertama tentunya Rasul kita Muhammad SAW. Yang kedua, ketika tahiyat kita menyebut nama siapa? Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, Ibrahim kita sebut setiap sholat kita, teman-teman semua. Artinya Ibrahim ini memang setelah Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi yang harus amat sangat kita agungkan, kita muliakan. Beliau disebut juga sebagai bapaknya Tauhid. Ya, ini direkam. Saya mau menceritakan ayat surah As-Saffat ya, 37 nomornya 102 sampai 111. Ya, nanti teman-teman bisa dibaca semua di situ ya, ayat tentang kegundahan seorang bapak ya, kegundahan seorang Ibrahim alaihissalam ketika belum punya anak. Oke, teman-teman semua. Ibrahim itu keturunannya Sam bin Nuh ternyata, ya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diuji Allah dengan banjir besar, ya, anak-anaknya yang apa namanya, yang durhaka ya kita sebut Kanan gitu ya, itu bersama istrinya pun mereka terhanyut oleh banjir, sedangkan anak-anaknya yang soleh ikut ke kapal, masuk kepada kapal Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah Sam, ya, Sam bin Nuh, dan ini salah satu keturunannya adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Ismail terus panjang sampai kepada Muhammad SAW. Ya. Jadi Ibrahim ini lahir di Mesopotamia, teman-teman tahu ya, Mesopotamia. Mesopotamia itu tahun sekitar 1861 sampai tahun 1686 sebelum Masehi. Ya, 1861 sampai 1686 sebelum Masehi, usianya 171 tahun. Usianya 171 tahun. Ya, jangan jangan disamakan sama usia orang zaman now ya, pasti beda ya. Ini pun masih sedikit dibanding kakek moyang Nabi Nuh, usianya hampir 1000 tahun. Dakwahnya 900 tahun, usianya 1000 tahun. Orang dulu usianya panjang-panjang. Kalau orang kita, umat Muhammad SAW itu usia antara 60 sampai 70 saja. Nabi kita umurnya pendek 63 tahun, maka umur kita umatnya Nabi itu 60 sampai 70. Jadi hari ini kalau ada yang usianya lebih dari 70, lebih dari 63 lah. Ya, itu berarti bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang usianya 62 hari ini, mungkin ada kakek nenek yang hadir di sini. Kalau ada yang usianya 62 tahun, artinya setahun lagi siap-siap. Ya, siapa tahu dijemput di umur 63 gitu. Nah, teman-teman semua, Nabi Ibrahim sampai 60 tahunan belum punya anak, gitu ya. Ya, Nabi Ibrahim sampai umur 80 tahunan belum punya anak. Kalau orang zaman sekarang umur 80 tahun nggak punya anak, ya udah selesai lah. Emang takdirnya belum punya anak begitu ya. Karena secara medis 80 tahun tidak mungkin lagi punya anak gitu ya. Ya. Tapi Ibrahim tidak. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di surah yang saya sebutkan tadi, di surah
As-Saffat, ya. Di surah As-Saffat beliau berdoa di ayat 100-nya Robbi habli minas salihin. Teman-teman semua nih yang belum punya anak, yang belum dikaruniai anak, sudah menikah sekian tahun ya, belum punya anak, jangan lepas berdoa Robbi habli minas salihin. Mana sahabat kami Dimas Seto sama Dini Aminarti 17 tahun menikah baru Allah karuniakan, baru kabarkan akan kelahiran seorang 17 tahun teman-teman semua. Ya. Ibrahim nunggu 80 tahun. 80 tahun sambil terus berdoa Robbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang mau punya anak soleh doanya Robbi habli minas salihin. As-Saffat ayat 100. Lalu Allah menjawab doa itu, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya akan kelahiran seorang anak yang halim, yang sangat sabar. Siapa namanya? Ismail. Sebelum itu teman-teman semua, Ibrahim tuh istrinya siapa? Ada yang tahu? Ya, biar nggak ngantuk. Istrinya ada dua ya. Yang istri pertama siapa namanya? Siti Sarah ya. Siti Saroh itu kata beberapa ulama ahli tarik, ahli sejarah, Siti Saroh adalah wanita paling cantik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Masya Allah ya teman-teman semua. Ya, kalau manusia paling ganteng katanya Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun beberapa ulama menyampaikan bukan Nabi Yusuf, tapi Muhammad SAW itu manusia paling ganteng. Tapi terlanjur orang ngecap Nabi Yusuf adalah Nabi yang paling ganteng. Makanya kalau sedang ada acara 4 bulanan atau acara syukuran kehamilan tuh biasanya yang dibaca surah Yusuf. Kalau anaknya laki-laki, kalau perempuan dibaca surah Maryam. Kalau ingin anaknya ganteng, cantik, soleh, solehah gitu ya. Nah ternyata Siti Sarah ini adalah makhluk berjenis perempuan yang Allah ciptakan dan paling rupawan parasnya, paling cantik. Tapi sayangnya nggak bisa punya anak. Nggak bisa punya anak. Maka Ibrahim alaihissalam ketika itu beliau diberikan hadiah seorang budak perempuan. Ya, bukan budak tuh bukan nggak harus hitam ya teman-teman semua ya, hadiah dari seorang raja Mesir, seorang pelayan lah, namanya Hajar, Siti Hajar. Maka dengan sangat berat hati karena Siti Sarah itu tahu suaminya ingin punya anak, diizinkanlah beliau menikah lagi dengan pembantunya, dengan budak itu bernama Siti Hajar. Ya, Siti Hajar. Jadi teman-teman semua kalau ada yang nggak bisa punya anak maka ya terserah, ya ada yang program bayi tabung atau apa, atau mungkin diizinkan menikah lagi silahkan saja demi kebaikan semuanya ya, yang penting sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Jangan sampai istrinya ternyata nggak mengizinkan, suaminya memaksa, malah terjadi percekcokan. Yang terjadi pun Ibrahim ternyata ketika menikahi Hajar, seikhlas-ikhlasnya perempuan ada rasa jealous juga, ada rasa cemburu juga. Maka ketika Ibrahim dikabarkan tentang kehamilan istri keduanya Hajar, apa yang terjadi teman-teman semua? Coba deh, para ibu-ibu ini saya lihat ibu-ibu paling banyak hadir ya, ya Mbak Nadia ya, paling banyak hadir ibu-ibu. Andai ibu-ibu mau ini kita membayangkan jadi ibu-ibu jadi Siti Saroh istri pertama yang nggak bisa memberikan keturunan, tiba-tiba suaminya menikah lagi dengan istri kedua dan istri keduanya langsung hamil, apa perasaannya? Coba dijawab, boleh buka mic-nya nggak apa-apa. Manusiawinya gimana coba? Bahagia apa sedih kira-kira? Ibu sudah sekian puluh tahun menikah, belum punya anak, tiba-tiba suami ibu menikah lagi. Istri keduanya langsung hamil, mengandung. Gimana perasaannya, Bu? Bahagia apa sedih? Halo, Sedih ada yang tapi bisa- bahagia. Kenapa? Mbak Sedih Nadia tapi sudah bahagia. mengalami bahagia? Tapi Bahagia ada semuanya. rasa cemburu juga, Ustadz. Iya, normal ya, normal. Bahagia atas kabar kehamilan madunya begitu kan. Tapi dalam hati kecil, ya Allah, kenapa bukan aku yang di posisi itu gitu kan? Kenapa bukan aku yang harus hamil? Kenapa bukan aku yang harus mengandung bayinya Ibrahim? Ya, itu manusia bilang itu pun terjadi pada Sarah. Maka ketika Ismail lahir, apa yang terjadi? Ya, Allah menyuruh Ibrahim, Hajar
dan bayi Ismail untuk mengasingkan diri. Ya, untuk mengasingkan diri ke sebuah tempat entah berantah. Ya. Untuk apa? Untuk mencegah kecemburuan yang berlarut-larut dari Siti Sarah, istri pertamanya. Allah tahu bahwa seikhlas-ikhlasnya perempuan, ya ketika madunya mengandung anak yang diharapkan oleh suaminya, itu pasti, ya bahagia sih bahagia ya, tapi pasti ada rasa cemburu. Ya, maka Allah menyuruh Ibrahim, Hajar, dan bayi Ismail yang baru lahir untuk mengungsi, bahkan mengasingkan diri. Siapa yang ngantar? Jibril alaihissalam. Ya, dengan kendaraan kita nggak tahu seperti apa kendaraannya, apa mungkin sama dengan buruk, apa kita nggak ngerti ya. Pokoknya dibawa sama Jibril, terus ya naik ke atas. Ketika melintasi sebuah kebun kurma luas, kata Ibrahim, Jibril turun di sini saja. Ini paling cocok untuk istri dan anakku. Kebun kurma luas, banyak kurmanya, ada air segala macam. Saya tinggalkan di sini pasti dengan perasaan tenang, nggak khawatir. Tapi Jibril bukan di sini. Ketemu kebun lagi, ketemu tempat-tempat yang enak gitu, yang layak untuk ibu dan bayi yang baru lahir. Tapi Jibril nggak milih turun. Baru Jibril memilih turun di sebuah dataran tandus, kering kerontang, nggak ada air, nggak ada manusia, nggak ada apapun di sana. Di mana itu? Itulah Bakkah. Bakkah ya, dulu namanya bukan Mekah ya, Bakkah. Sekarang menjadi Mekah. Dulu itu daerah tandus, nggak ada air, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan di situ. Tapi Allah menyuruh Jibril menurunkan Ibrahim dan keluarganya di dataran itu. Ternyata teman-teman semua, Bakkah atau Mekah kita kenal sekarang adalah dataran pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Turun di situ, setelah selesai, maka Ibrahim langsung meninggalkan. Ibrahim meninggalkan Siti Hajar. Ya kalau kita ngelihatnya tega banget gitu ya. Bapak ninggalin istri dan anaknya yang baru lahir sendirian di tempat yang tandus, gersang, nggak ada manusia, nggak ada binatang, dan nggak ada air. Gimana caranya? Ya, tapi Ibrahim karena diperintahkan untuk meninggalkan keluarga kecilnya itu terus ya nggak nengok Ibrahim dipanggil nggak nengok Ibrahim dipanggil nggak nengok sampai kejauhan akhirnya Hajar berteriak, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Ya, penjawab Ibrahim, iya, ini perintah Tuhanku. Baru tenang Hajar. Kalau begitu nggak apa-apa. Aku yakin Tuhan kita yang akan menjaga kita. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi kalau ini tahu perintah Allah, maka Hajar pun dengan keimanan yang sangat kuat, dia yakin bahwa Allah tidak akan menyengsarakan dia. Maka Ibrahim terus ya pergi sampai pulang ke Palestina dan Hajar beserta bayi Ismail ya hidup dengan bekal-bekal sisa. Ya, makan ada beberapa sampai bekalnya habis, air susunya pun kering, Hajar mulai panik. Kenapa panik? Karena nggak ada air di situ. Maka saking paniknya Hajar, beliau tetap berikhtiar. Tidak mungkin Allah menyengsarakan kami. Tidak mungkin Allah memerintahkan kami, tapi nggak ada jawaban, nggak ada solusinya. Maka Hajar berlari ke Bukit Sofa. Sofa ya, teman-teman semua yang pada umroh atau haji, ke Sofa. Beliau melihat apakah ada manusia, apakah ada binatang, apakah ada apakah ada air segala macam nggak ada. Balik lagi ke Bukit Marwah. Ya, dilihat lagi ada manusia apa enggak, ada air apa enggak. Tetap enggak ada. Balik lagi ke bukit, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah. 7 kali balik, ya, maka beliau melihat dari eh, balik kaki kecil bayi Ismail, ya, yang sedang menghentak-hentakkan tanah keluar air. Ya, 7 kali lari bolak-balik itu yang dinamakan dengan sa'i ya teman-teman semua ya yang sudah umroh atau haji, sa'i itu 7 kali bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah untuk menapaktilasi perjuangan Ibunda Hajar yang berlari-lari kecil di antara dua bukit ya untuk mencari air bagi anaknya. Hajar nggak tahu itu. Hajar nggak Hajar nggak yakin ada apa, tapi dia ikhtiar.
Hajar tetap ikhtiar, masalah nanti hasilnya seperti apa serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau melihat ada air dari balik kaki kecil Ismail. Maka didekati bayinya dengan rasa kebersyukuran, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Maka beliau mengumpulkan air yang terpancar dari dekat kakinya Ismail, dikumpulkan, zam 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 zam, dikumpulkan. Ya, ini zamnya kumpul kumpul kumpul, ya. Maka kita mengenal sekarang dengan nama air zam-zam, ya. Teman-teman semua, air zam-zam. Kalau Anda di Masjidil Haram, ya, di bawah kita tawaf itulah sumber air zam-zam, teman-teman semua. Ya, air zam-zam yang sejak zaman Nabi Ibrahim sampai nanti hari kiamat tidak akan pernah kering sepanjang masa. Ya, selama-lamanya nggak akan pernah kering, sudah diminum miliaran manusia. Bahkan kita pun kalau ke sana kita kadang-kadang bawa botol air mineral, kita bawa jerigen, kita bawa gitu ya segala macam, ya, untuk minum air zam-zam, sampai diperjualbelikan di Indonesia, sampai bahkan dipalsukan gitu ya di Indonesia, ya. Itu air zam-zam karena peristiwa dari Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Maka ketika air muncul, alhamdulillahirabbil alamin, mulailah bisa ada kehidupan. Ya, Hajar minum, air susunya keluar, maka beliau bisa untuk menghidupi bayi Ismail, ya. Sampai ketika ada kabilah lewat, ya, dari suku Jurhum, beliau melihat kok ada manusia dua orang di situ, ibu sama anak gitu, nggak ada, tapi ada sumur di situ. Maka kepala suku Jurhum itu mendekati Hajar, bolehkah kami tinggal di sini? Akhirnya diperbolehkan, ya, alhamdulillah. Maka suku Jurhum adalah suku pertama yang meninggali kota Mekah sekarang ini, ya, berinteraksi sampai beranak pianak di kota Mekah. Sampai, ya, suatu waktu falamma balagha ma'usa, ya, gitu di Quran, ya. Sampai peristiwa Ismail menjadi besar, menjadi dewasa, gitu ya. Ismail menjadi besar, Ismail menjadi dewasa, maka turun lagi nih ujian yang kedua, ujian yang dahsyat sekali. Yang pertama tadi bayi baru lahir suruh diungsikan, ya, udah nunggu 80 tahun, bayi lahir suruh diungsikan. Setelah dewasa, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Walamma balago ma'hu sa'ya, di Quran gitu, ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami. Ketika Ismail sampai pada usia dewasa, maka Ibrahim berkata, Qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sungguh aku mimpi bahwa aku melihatmu, aku menyembelihmu. Ya, Fangdur madza taro, gimana pendapatmu? Gitu ya. Jadi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Nak, bapak melihat dalam mimpi bapak menyembelih kamu. Gimana gimana menurut pendapatmu? Gimana menurut tanggapanmu? Apa jawaban Ismail, si pemuda Ismail yang soleh seperti bapaknya ini?" Ya, qala ya abatif alma tu'maru, wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau insyaallah akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Itulah perkataan anak yang soleh ketika bapaknya mimpi menyembelih, ya, karena mimpi sampai 3 kali. Mimpi seorang nabi dan rasul itu adalah wahyu. Kalau mimpi kita boleh jadi itu bunga tidur saja, ya, teman-teman semua, ya. Ya. Ismail ikhlas. Bapakku, ya abatif alma tu'maru, ya, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar, ya. Lalu Ibrahim setelah mendapati jawaban itu, siapa yang nggak suka? Nah, ada yang nggak suka, namanya iblis. Ya, iblis mulai bergerilya, menggoda. Yang pertama digoda Ibrahim. Ibrahim, kamu ini tega, ya. Sudah anak yang ditunggu-tunggu, 80 tahun sudah dibuang sampai remaja, tumbuh dengan baik, dengan gagah, dengan cerdas, tampan gitu, ya. Kok tiba-tiba mau dipotong, mau disembelih, kamu ini tega. Ibrahim ketika digoda oleh setan, apa kata dia? Pergi kamu. Dilempar dengan batu.
ya, dilempar dengan batu. Ya, itu simbolisasi kita kalau kita melempar jumroh ya teman-teman semua ya, melempar setan. Ya, setan dilempar. Pergi kamu. Ya. Selesai digoda, siapa lagi digoda? Ismail digoda. Wah, Ismail, mana kok mau-maunya sih kamu disembelih sama bapakmu sendiri? Tega ini semua. Dilempar juga sama Ismail. Yang ketiga digoda siapa? Tentunya ibundanya. Orang yang paling sangat menyayangi Ismail, Siti Hajar. Digoda juga, tapi Masya Allah ya, di bapak, anak, ibu semuanya orang yang soleh dan solehah. Maka ketika setan menggoda, tetap dilempar dengan batu. Pergi kamu. Ya, maka sampailah saatnya ya walamma aslama wa tallahu lil jabin gitu di Quran ya di surah As-Saffat 103 ya, ketika keduanya sudah serah sudah pasrah ya, lalu Ibrahim membaringkan anaknya di sebuah batu begitu ya, lalu eh, di atas pelipisnya disiapkan sebuah golok yang tajam teman-teman, seperti kalau kita mau motong sapi gitu ya, lagi kurban gitu ya. Ya, sudah pasrah semua, Ibrahim sudah pasrah, Ismail sudah pasrah semuanya. Lalu tiba-tiba wanadainahu ayya Ibrahim. Dari langit muncul suara. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Gitu ya, udah siap dipotong tuh padahal dia. Qad sadaqta ru'ya kata Allah di Quran. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin kata Allah. Sungguh demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik seperti engkau. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang paling besar untuk kamu, ujian yang paling nyata untuk kamu. Wa tarakna alaihi bil wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami wa fadainahu bidzibhin adzim, ayat 1 wa fadainahu bidzibhin adzim, kami tebus anakmu itu dengan seekor dzibhin adzim. Apa tuh? Sembelihan, sembelihan yang besar ya. Wa fadainahu bidzibhin adzim, kami tebus anakmu dengan sembelihan yang besar. Ulama menafsirkan sebagai kambing kibas ya, kambing yang besar begitu ya. Jadi setelah Ibrahim akan bersiap untuk memotong menyembelih Ismail, maka Allah berkata di atas langit ya, Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi ini dan engkau termasuk orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Dan ini adalah ujian terbesar buat kamu dan engkau sukses melampauinya. Maka kami ganti anakmu dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan proses ini ya untuk orang-orang setelah kamu, untuk orang-orang yang kemudian. Maka kita sampai sekarang akan mengenal yang namanya peristiwa Kurban, Idul Adha. Sampai nanti hari kiamat ini gara-gara kejadian yang menimpa keluarga Ibrahim alaihissalam. Allah abadikan tuh. Saking beratnya pengorbanan seorang Ibrahim, bayangin ibu-ibu, bapak sekalian, antum pernah nggak merelakan anaknya untuk disembelih? Ya, pasti nggak ada yang sanggup ya. Makanya Allah abadikan peristiwa ini sampai nanti hari kiamat dengan nama kita kenal dengan nama Kurban gitu ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim, salam sejahtera bagi Ibrahim. Maka kita setiap tahiyat akhir pasti kita mengucapkan salam kepada Ibrahim ya, Muhammad Ibrahim, Muhammad Ibrahim. Baik teman-teman semua, kita lanjut untuk peristiwa eh, hajinya ya teman-teman ya. Ini supaya teman-teman sedikit sedikit terinspirasi ya, sambil berdoa terus ya, ya Allah, Allah maja'ala hajjan mabrura, ya Allah jadikan kami semua haji yang mabrur, wa sa'iyan masykura, sa'i yang penuh dengan kesyukuran, wa dzamban maghfura, dan keampunan yang luar biasa, wa tijaratan lan tabur, dan perdagangan yang sukses yang untung berkali-kali lipat. Ini doa ketika kita haji nanti ya, saya doakan teman-teman semua bisa menunaikan ibadah haji dengan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman jangan mikir, "Oh, Ustadz, saya dari mana uangnya Ustadz? Haji kan ratusan juta Ustadz, kalau yang mau langsung berangkat gitu ya. Kalau yang reguler harus nunggu sekian sekian tahun, sekian puluh tahun, belas tahun ya, tergantung daerahnya, ada sampai puluhan tahun bahkan menunggu untuk giliran haji. Gimana caranya Ustadz?" Maka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, panggil aku ya Allah." Itu pun doa yang dulu saya lakukan ketika saya belum ibadah haji zaman dulu.
teman-teman semua. Ya, saya pengen haji, ya, tapi kalau bisa saya nawar, ya Allah, kalau bisa saya haji nggak pakai duit, ya Allah. Teman-teman ya, gitu ya. Kan haji bukan pakai uang, teman-teman semua. Haji itu pakai undangan. Dan alhamdulillah Allah pelan-pelan mengabulkan doa saya. Saya berhaji setiap tahun tanpa uang. Ya, alhamdulillah ya. Ya, nanti caranya kalau sempat saya ceritakan ya. Berhaji tanpa uang setiap tahun. Ya, karena bawa jamaah teman-teman semua. Alhamdulillah. Ya, baik. Lanjut kita tentang haji teman-teman semua. Ini sudah setengah 11 ya. Mungkin berapa menit lagi Mbak Nadia? Saya nggak ngeliat jam tadi. Kita mulai jam berapa tadi? Jadi kita mulai jam 4.50 ya, Ustadz. Oh, Eh, baik, masih ada 9, sekitar 9.50. Oke, sekitar 20 menit lagi ya kita coba bercerita tentang haji, teman-teman semua. Ini sedikit gambaran tentang haji. Eh, Semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi momentum yang tepat di bulan Ramadan. Ya, kita berdoa semoga kita bisa berhaji. Bisa tahun ini? Bisa. Ya, nggak ada yang nggak mungkin teman-teman semua. Nggak ada yang nggak mungkin kita bisa berhaji asal Allah mau panggil kita. Kenapa demikian teman-teman semua? Saya selalu merenungi kata-kata guru saya gini. Kita itu umroh, haji atau apapun itu ya kita ke Baitullah itu bukan karena kemampuan kita saja, tapi karena undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya rumah, yang punya Baitullah itu pengen kita datang ya, datang untuk haji, untuk umroh ya dengan undangan dari spesial darinya. Jadi kalau kita ini punya rumah, kita suka akan tamu kita yang datang sudah datang sekali gitu ya. Itu biasanya sang tuan rumah akan memanggil kembali, memanggil ulang ya. Ini saya senang nih tamunya nih enak gitu ya, bager gitu ya, baik, soleh. Ya, saya senang sama tamu ini, maka tahun depan saya mau panggil lagi ya tamu ini. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah suka sama kita, sayang sama kita, maka kita akan dipanggil berulang-ulang ke sana. Ya, yang manggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak harus orang kaya punya duit banyak ya teman-teman untuk ke Baitullah itu. Ya begitu banyak orang kaya di antara kita yang mungkin belum haji, belum umroh, padahal duitnya banyak. Artinya Allah belum mengundang. Ya, duitnya ada, waktunya ada, kesempatannya ada, sedang sehat juga, tapi belum tergerak hatinya. Maka kalau kita mau ke haji umroh, kita minta ya Allah tolong undang kami ya Allah, tolong panggil ya Allah, tolong panggil kami. Oke, baik. Haji itu apa sih teman-teman semua? Ya, haji itu eh, adalah kewajiban bagi kita. Ya, seperti halnya juga dengan puasa. Kalau puasa kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau haji ya ulillahi 'alan nas hijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Ya, itu kewajiban juga bagi kita sebagai seorang muslim. Ya, diwajibkan haji kepada kamu bagi orang-orang yang mampu berjalan, ya, yang mampu untuk ke sana. Maka hukumnya menjadi wajib. Kalau yang nggak mampu berarti nggak wajib, teman-teman. Baik, ada perintah membangun Ka'bah ketika Ibrahim dan Ismail sudah selesai proses kurban ya, sudah selesai itu ujian tentang penyembelihan itu, maka Allah menyuruh Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah. Berapa tinggi Ka'bah teman-teman semua ada yang tahu? Ya, tinggi Ka'bah itu 7 hasta. Ya, 7 hasta itu 3,15 meter. Bentuknya Ka'bah gimana? Ya kotak begitu aja. Zaman dulu nggak ada tuh ditutupi dengan kiswah ya, kotak kayak ya semacam kayak bangunan kotak lah gitu lah, bangunan kotak. Saya kemarin ke museum The Prophet Muhammad SAW ya, kisah dari mulai awal penciptaan Makkah sampai dengan sekarang, masya Allah itu keren banget teman-teman. Kalau sempat nanti haji atau umroh, nanti antum semua masuk ke Zamzam Tower, di lantai 2 itu ada namanya museum Prophet Muhammad, biografi biografi of Prophet Muhammad SAW. Ya, itu museum yang menceritakan tentang kehidupan Nabi dan juga moyang-moyangnya Nabi dari Ibrahim, Ismail, semuanya di situ lengkap. Dan itu keren banget. Semuanya ada dioramanya, ada miniaturnya, ada live-nya, segala macam itu keren. Worth it ya, daripada belanja-belanja nggak jelas. Mending sisihkan uang 70 real satu orang tiket masuk. Masuk namanya ke Museum eh, International Biography of Muhammad Prophet SAW. Ya, di Zamzam Tower ya. Baik ya. Lanjut, teman-teman semua, ketika membangun Ka'bahnya itu selesai, itu terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah ya. Selesai pembangunan Ka'bah tanggal 8 Zulhijjah. Lalu Jibril menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim agar mendistribusikan air
ya kemana? Ke wilayah Mina dan Arafah. Maka kita mengenal tanggal 8 itu sebagai hari apa? Kalau 9 kan hari Arafah ya. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Tahu ya? Teman-temannya, Tarwiyah itu artinya mendistribusikan air, bagi-bagi air artinya. Ya, itu sejarahnya Allah perintahkan Ibrahim Ismail untuk membagi-bagi air ke wilayah Arafah dan Mina. Ini wilayah-wilayah utama ketika nanti kita ibadah haji, teman-teman semua. Yang sudah haji mungkin tahu ya seperti apa ya. Ya, Arafah itu benar-benar menjadi pusat haji. Karena kata Rasul, Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Ya, semua rukun haji itu sama umroh. Semuanya sama. Teman-teman yang sudah umroh itulah kira-kira seperti itu. Tapi yang membedakan adalah wukuf di Arafah. Ini kita bicara rukun ya. Kalau yang wajib-wajibnya kayak lontar jumroh segala macam itu bisa digantikan, kita bisa bayar dam. Tapi kalau wukuf itu nggak bisa diganti, nggak bisa bayar denda. Kalau nggak wukuf berarti nggak ada haji. Kalau sakit gimana Ustadz? Sakit dibawa ke Arafah. Ya, sakit dibawa ke Arafah. Maka kalau nanti haji sempat melihat ada ambulan bolak-balik itu membawa jamaah yang sedang sakit hanya untuk sekedar berdiam diri di Arafah. Demi demi bisa wukuf di Arafah. Karena kalau nggak wukuf, hajinya nggak ada haji. Gitu ya teman-teman ya. Nggak ada haji. Ya, Arafah dijaga sangat ketat di musim haji teman-teman. Karena nggak semua orang bisa masuk Arafah. Nah, jadi Al-Hajjul Arafah. Lalu setelah itu, setelah hari Tarwiyah, ya, tanggal 9 kita menyebut dengan nama hari Arafah. Ya, disitulah proses wukuf dimulai dari pertengahan siang salat duhur sampai dengan terbenamnya matahari. Yang di Arafah di situ disilahkan untuk berzikir, ya tilawatil Quran, berselawat, berdoa apapun sampai maghrib aja. Ya, nanti ada khutbah Arafah. Kemarin saya mimpin khutbah Arafah juga. Ya, itu Masya Allah teman-teman semua sangat istimewa. Tenda kami itu 2.000 orang isinya, ya itu semua nangis semua. Karena kita membayangkan di tengah suhu panas yang mencapai 51 derajat Celcius, ya, ya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman kalau tahu Jabal Rahmah kalau lagi umroh ya, itu Jabal Rahmah kan gunung biasa ya. Itu kalau sedang haji Arafah itu tidak lagi berwarna coklat tanah bebatuan, tapi berwarna putih. Itu semua manusia pada naik ke atas ke Jabrah. Ya, putih semua, jutaan orang di situ. Merinding teman-teman semua. Jutaan orang di tengah panas, di bawah langsung matahari, kalau nggak ke bagian tenda, yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu ijabah terbaik adalah ba'da asar sampai maghrib. Maka di situ silahkan menegakkan kepala, berdoa kepada Allah, langsung hadap langit. Insya Allah mustajab. Saya berdoa, ya Allah, panggil kami haji umroh tiap tahun, tiap saat, ya Allah. Doa apa aja itu? Masya Allah, itu istimewa banget doanya. Sampai kata Rasul begini, tidak ada hari di mana Allah paling banyak mengampuni manusia, membebaskan dari api neraka selain hari Arafah. Nah, terus kita gimana yang di Indonesia yang nggak berangkat haji? Nah, kita disunahkan melaksanakan ibadah puasa. Puasa Arafah. Sama ba'da asar sampai maghrib itu juga waktu mustajab. Ya, teman-teman kalau nanti hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ya, silahkan ba'da asar sampai maghrib berdoa itu mustajab. Yang di Arafah berdoa, yang di Indonesia pun berdoa. Sama-sama mustajab. Baik. Lanjut, setelah itu ada syariah ritual haji. Belum seperti Rasulullah ya. Karena haji itu Rasul baru diperintahkan tahun keempat hijrah. Haji yang zaman dulu syariahnya agak beda. Ya, syariahnya itu tidak sama dengan haji yang sekarang. Nah, di perjalanan waktu ternyata ternyata di Mekah itu banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang yang fasik, banyak orang-orang yang menyalahi aturan. Maka sampai suatu saat ketika Mekah dipimpin oleh manusia bernama Ammar bin Lu'ay, ini orang munafik nih, ya. Maka di situ kita akan melihat di sekitar Mekah itu di sekitar Ka'bah itu ada berhala yang banyak, ya.
Orang-orang bertawaf sambil telanjang, sambil bersiul, sambil bertepuk tangan, sambil meniup trompet dari tanduk, sambil berzina, sambil berjudi, sambil mabuk dan sebagainya, ya. Maka peristiwa tawaf dikotori oleh orang-orang pada waktu itu sampai nanti dibersihkan kembali ketika Rasulullah SAW datang di tahun keempat Hijrah, ya. Jadi kewajiban puasa itu kan tahun kedua Hijrah ya teman-teman. Puasa ini wajib tahun kedua Hijriah, sedangkan haji baru diwajibkan tahun keempat Hijrah. Nabi SAW ingin berhaji, ya. Nabi mimpi tahun ke-6 Hijriah berhaji bersama sahabat-sahabat yang makam Nabi tahun ke-6 itu berhaji bersama 1.500 orang sahabat ke kota Mekah. Jalan tuh. Madinah ke Mekah itu jaraknya sekitar 500 kiloan. Kalau kita tempuh sekitar 5 sampai 6 jam pakai bis. Kalau pakai kereta cepat sekarang ada, ya fast train itu sekitar 2 jam saja, 2 jam setengah sampai. Kalau jalan kaki, ya itu bisa berminggu-minggu, teman-teman semua. Dulu jalan kaki pakai onta, maka Nabi dengan 1.500 orang berjalan menuju Mekah untuk berhaji, ya. Karena sudah ada mimpi untuk berhaji bersama para sahabat. Tahun keempat Hijriah itu turun syariah haji, ya di surah yang Al-Imran 97, ya. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lalu tahun ke-6 Nabi berhaji mencoba untuk masuk ke Mekah, namun di tengah jalan, ya, disuruh balik. Kita melihat kita mengenal dengan nama perjanjian Hudaibiyah dari situ, ya. Ya, Nabi disuruh balik dan baru bisa umroh tahun besoknya, ya, tahun ke-7 Hijrah. Tapi cuman boleh 3 hari, ya, cuman boleh 3 hari di kota Mekah untuk umroh. Itu perjanjian Hudaibiyah. Para sahabat tadinya menolak tuh, Rasul ini merugikan kita, masa kita cuma boleh 3 hari doang? Nah, ini kan bukan haji namanya. Tapi Rasul menerima dengan berbagai macam alasan. Ya, ketika umroh pertama teman-teman semua di tahun 7 Hijrah tuh Rasul umroh pertama, ya. Itu banyak nanti syariat yang akan tercipta gara-gara umroh itu. Di antaranya apa? Ketika Rasul tawaf teman-teman semua, Rasul eh, untuk menunjukkan kegagahan beliau dan para sahabat, beliau menyuruh membuka tangan sebelah kanan. Ingat ya teman-teman, kalau tawaf yang laki-laki ya dibuka sebelah kanannya, ittiba kita mengenalnya, ya. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa kita ini orang-orang yang gagah-gagah, keker-keker. Ya, tunjukkan pundak kamu sebelah kanan, gitu ya. Tawaf 3 putaran, lari. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita ini gagah. Ketika sa'i pun demikian. Nah, teman-teman kalau pernah sa'i, yang lihat di atas tuh ada garis lampu hijau, ya. Kita lari gitu, ya, berlari kecil, ya, itu untuk membuktikan juga menunjukkan kepada orang kafir Quraisy bahwa orang Islam itu kuat-kuat, nggak loyo, lari sunahnya lari teman-teman semua di garis yang hijau itu, ya, yang hijau itu, ya, itu saya seperti itu. Oke teman-teman semua, lalu ketika selesai umroh, ya, orang-orang kafir melanggar perjanjian pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, ya, maka Rasul sekali beliau akhirnya datang tahun ke-8 Hijrah, ya, tahun ke-7, tahun ke-6 mimpi haji tapi ditolak, yaitu dengan nama perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-7 umroh cuma 3 hari, ya, belum sampai tahun ke-8 ada pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Maka tanggal 8 Rasul membawa 10.000 orang untuk datang ke kota Mekah. Kita mengenal dengan nama peristiwa Futuh Mekah, ya, penaklukan kota Mekah. Datang ke sana udah nggak ada perlawanan, ya, sudah siap-siap orang-orang Mekah kafir Quraisy sudah pada pasrah. Wah, ini mungkin Muhammad akan balas dendam di sini, Muhammad mungkin akan membunuh kita segala macam, ya, sudah pasrah semua. Kata Umar gini, hadza yaumul malhamah, inilah harinya balas dendam, kata Umar, ya. Tapi kata Rasulullah apa teman-teman semua, ini kerennya Rasul kita ini, Masya Allah. La, hada yaumul marhamah. Tidak Umar, ini adalah harinya kasih sayang. Tuh. Kata Umar, ini hari balas dendam. Kata Rasul, enggak, ini hari kasih sayang. Rasul meneruskan perkataannya, wahai orang-orang kafir Quraisy, kaumku, ya, orang-orang Quraisy, barang siapa masuk ke dalam Ka'bah, dia aman.
Barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sofyan. Teman-teman semua tahu siapa Abu Sofyan? Abu Sofyan itu musuh bebuyutannya Rasul. Ada tiga orang ya, ada tiga orang Abu ya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sofyan. Ya, sekarang ada Abu Janda sekarang ya. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Itu tiga orang musuh bebuyutannya Rasulullah SAW. Ya, yang dua udah meninggal, udah mati tuh. Tinggal Abu Sofyan. Maka Abu Sofyan ketika Futuh Mekah, beliau pasrah. Ya, paling saya dibunuh nih kayaknya nih. Saya paling dieksekusi nih. Bawa 10.000 orang, nggak ada perlawanan. Tapi apa jawaban Rasul? Barang siapa masuk ke rumah musuhku Abu Sofyan, maka dia aman. Ya, terbayang bagaimana kebesaran hati seorang Muhammad SAW, orang yang paling memusuhi dia, orang yang pernah ingin berkali-kali membunuh dia, menyewa orang untuk membunuh dia, ya. Tapi ketika sudah tidak berdaya, Rasul malah memaafkan, bahkan menyampaikan barang siapa masuk ke rumahnya Abu Sofyan, dia aman. Wahia amin gitu. Dia aman. Masuk ke Ka'bah, dia aman. Maka hari itu hampir seluruh penduduk Mekah yang kafir masuk Islam gara-gara kemurahan hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat di surah yang pasti kita hafal, nomor 103 An-Nasr, ya. Apa bunyinya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah gitu ya, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Para sahabat, para sahabat yang lain merasa, wah inilah hari kemenangan, inilah hari puncak kemenangan umat Islam. Maka mereka tertawa berseri-seri. Inilah hari puncaknya kita, orang-orang Islam. Ya, datang pertolongan Allah dan kemenangan yang begitu besar. Semua sahabat tertawa, tersenyum bahagia. Kecuali Abu Bakar. Yang lain ketawa, Abu Bakar menangis. Ya, yang lain semua ketawa gembira ya, menang, kita menang besar nih. Tapi Abu Bakar menangis. Ya, pada bingung kenapa Abu Bakar nangis. Yang lain kan ini sedang bahagia, kita sedang menang. Ternyata beberapa waktu kemudian setelah diwawancarai beliau memberikan isyarat kalau sudah menang, manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, artinya tugas Nabi udah selesai. Kalau tugas Nabi udah selesai, artinya Nabi nggak akan lama lagi tinggal di dunia ini. Abu Bakar menangis. Dan betul saja, tidak lama setelah peristiwa Futuh Mekah, ya, setelah peristiwa Haji Wada, ya, tahun ke-10 Hijrah Nabi berhaji, teman-teman semua, ya. Tahun ke-8 kan Futuh Mekah, tahun ke-10 itu Nabi berhaji bersama 100.000 orang dalam keadaan Mekah sudah dimiliki oleh umat Islam, ya. Itulah haji pertama dan haji terakhirnya Rasulullah SAW. Dan Rasul menyampaikan khutbah kita kenal dengan nama khutbah wada, ya, menyampaikan ayat yang sangat terkenal, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaihi ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Selesai tugas, sudah beres nih, ya. Para sahabat menangis di situ. Artinya gak akan lama lagi Rasul akan meninggalkan kita. Dan betul saja teman-teman semua, setelah peristiwa Haji Wada, tak lama kemudian Rasul sakit. Rasul sakit, dan kisah meninggalnya saya mengakhiri ya dengan kisah meninggal Rasul, teman-teman semua. Ini kisah meninggal yang sangat mengharukan, di mana ketika itu Rasul mendelegasikan tugas mengimaminya kepada sahabat Abu Bakar. Ya, Rasul udah nggak kuat. Tapi suatu waktu beliau pengen sholat ke masjid. Maka Rasul dipapah oleh Ali bin Abi Thalib, tetap pengen datang ke masjid. Ya, Abu Bakar udah di depan, udah siap. Tapi mengetahui Rasul di belakang, Abu Bakar nggak mulai-mulai. Abu Bakar mundur, didorong lagi, mundur, terus dorong ya. Kata Abu Bakar, aku tidak akan pernah mau menjadi imam ketika engkau ada ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan beliau. Ya, sakitnya makin parah, maka ada peristiwa yang sangat masyhur terkenal ketika Jibril datang ke rumah Nabi mengetok pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah.
izinkan aku bersama sahabatku Israel datang untuk melaksanakan tugas perintah dari Tuhanku, dari Tuhan kita. Tapi Jibril datangnya sambil melengos, teman-teman semua. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kenapa kau membuang muka? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aku membuang muka karena aku tidak tega. Sebentar lagi, orang yang paling Allah cintai, orang yang paling aku kasihi juga, itu akan dicabut nyawanya. Aku tidak tega melihat engkau ya Rasulullah. Maka Jibril memalingkan mukanya, gak ngelihat Israel yang akan melaksanakan tugas. Kata Israel, ya Rasulullah, izinkan aku menjalankan tugasku. Sebelum itu, dipilih pilihan. Ya Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mau hidup selama-lamanya sampai hari kiamat atau engkau mau selesai sampai di sini? Apa jawaban Rasul ibu semua? Kata Rasulullah, karena tugasku sudah selesai, aku lebih rindu akan Tuhanku. Segera laksanakan tugasmu, wahai Israel. Gitu ya. Di Rasul itu teman-teman semua diberikan pilihan, mau hidup abadi selama-lamanya atau mau meninggal sekarang. Tapi Rasul memilih meninggal, ingin bertemu Rabbnya. Karena beliau tahu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu kenikmatan yang paling besar. Nanti insya Allah kalau kita masuk surga, dari semua kenikmatan surga yang paling besar adalah ketika kita berhasil menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang paling besar. Kita nih yang sedang puasa, kata Rasul, ada dua kebahagiaan. Liswaimi farhatani, kata Rasulullah. Ada dua kegembiraan, kebahagiaan bagi orang yang sedang berpuasa. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan ketika kita buka puasa, teman-teman semuanya. Kalau sedang buka puasa kan kita bahagia banget ya. Wa farhatun inda liqa'a rabbih, dan kebahagiaan nanti ketika memandang wajah Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya. Dan Rasulullah memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding hidup abadi di dunia. Maka Israel mulai pelan-pelan menyebut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wahai Israel, sakit sekali rasanya. Apakah ini nanti yang dirasakan juga oleh umatku tuh? Masih mikir umatnya. Apakah ini nanti juga yang akan dirasakan oleh umatku ketika syakaratil maut? Apa kata Israel, ibu bapak sekalian? Ya Rasulullah, aku tidak pernah mencabut nyawa makhluk selembut ini ya Rasulullah. Ya, aku tidak pernah aku tidak pernah mencabut nyawa seseorang selembut ini, sehalus ini, sepelan ini. Tapi itu pun masih sakit luar biasa. Maka Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul berdoa, Bapak sekalian, ya Allah, jika Engkau mengizinkan, timpakan rasa sakit syakaratil maut umatku kepadaku. Maka teman-teman semua, sekarang umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu sakit sakaratil mautnya sebagian sudah ditimpakan kepada Nabi kita. Saking beliau perhatian kepada Nabi, kepada kita semua sebagai umatnya. Di ujung hidupnya beliau menyebut nama kita 3 kali, ummati, ummati, ummati. Ya, sampai nanti di akhirat pun beliau akan sangat perhatian kepada kita. Kita sedang kehausan di padang mahsyar, beliau langsung memberikan air dari telaga Al-Kausar dan sebagainya. Oke teman-teman semua, saya rasa demikian kisah sederhana ya, tapi inspirasi luar biasa bagaimana tentang peristiwa kurban, peristiwa haji yang semua direkam dalam Al-Quran. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Yang pertama kita ambil kesimpulan bahwa kesabaran itu nggak ada batasnya. Ibrahim yang begitu sabar sampai usia 80 tahun pun beliau tetap berdoa kepada Allah untuk memiliki anak. Yang kedua, keteguhan hati seorang bunda ketika mendapati perintah dari Allah Subhanahu wa taala walaupun ditinggalkan di tempat yang gersang berdua dengan bayinya, namun karena ini perintah Allah maka sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia taat. Yang ketiga, Hajar tidak berhenti untuk berusaha berikhtiar untuk mencari air bagi anaknya. Walaupun dia rasa ini nggak mungkin, nggak ada air di padang yang gersang, tapi karena beliau berusaha dan yakin Allah pasti akan menolongnya, apa yang terjadi adalah Allah memberikan mukjizat berupa air Zam-Zam.
Selanjutnya adalah kekuatan hati Ibrahim Ismail Hajar ketika mendapati perintah untuk menyembelih Ismail. Yang kelima terakhir, bahwa setan akan terus menggoda kita, akan terus mengganggu kita agar kita tidak taat kepada Tuhan kita sampai nanti hari kiamat. Ya, yang saya doakan semua teman-teman semua, peristiwa tadi kurban haji semoga menjadi inspirasi, ya kita bisa kurban tiap tahun, ya kita bisa haji, kita bisa umroh kapan saja, ya dengan undangan spesial dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Setelah ini mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada host Mbak Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Ustadz. Tadi sudah disampaikan ya kisah inspiratif dalam Al-Qur'annya dari mulai kesabaran Nabi Ibrahim dalam menunggu mempunyai anak, keikhlasan Sarah merelakan suaminya menikah lagi, terus bagaimana perjuangan dan ikhtiar Hajar kepada Allah sehingga Allah memberi pertolongan dengan munculnya air Zam-Zam dan yang hingga saat ini mengalir ya Ustadz. Lalu hingga akhir wafatnya Rasulullah masih mengingat umatnya, umati, Masya Allah. Baik, ayah bunda, sobat baik, eh, sekarang saat untuk sesi tanya jawab ya. Boleh ayah bunda di on cam dulu dan kita buka 3 pertanyaan dulu ya Ustadz. Eh, ini udah ada nih yang di kolom chat. Boleh saya izin bacakan ya Ustadz? Silakan, silakan, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya Rena dari Bandung. Anak pertama dan anak kedua tiga saya telah meninggal. Lalu anak keempat alhamdulillah sehat dan anak kelima dikaruniai anak istimewa. Adakah di Al-Quran yang bisa menguatkan saya dan teman-teman saya yang punya anak istimewa, Ustadz? Silakan. Boleh langsung dijawab atau ingin menambah Boleh pertanyaan langsung dulu, jawab. Ustadz? Oh ya, Langsung jawab aja Mbak ya, ya. biar nggak lupa ya. Ya Masya Allah. Ibu siapa tadi yang tanya? Ibu Rena, Ustadz. Ibu siapa? Maaf. Rena. Ibu Rena. Ya. Baik, saya buka chatnya. Oh ya baik. Baik, Ibu Rena dari Bandung, Masya Allah ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga meninggal dunia. Allahu Akbar ya. Ini ujian yang tidak semua orang bisa untuk eh, menjalaninya ya. Ini luar biasa sekali Bu Rena. Saya berapresiasi sekali. Saya mendoakan semoga Ibu diberikan ketabahan, diberikan kekuatan ya atas meninggalnya tiga anak tercinta. Anak keempat sehat, anak kelima pun Allah berikan hak, Allah berikan sebuah keistimewaan ya. Allah berikan sebuah eh, ujian buat orang tuanya ya. Ibu, bagi seseorang yang pertama ketika ini sebelum anak yang kelima ya, tiga orang meninggal saja itu bisa menjadi penyebab orang tuanya masuk surga ya. Ada anak yang meninggal di bawah umur belum balik itu bisa menjadi sebab orang tuanya masuk surga. Jadi ibu berbahagialah, tiga orang anak ibu nanti mungkin akan datang di akhirat menjemput kedua orang tuanya yang sabar, yang ikhlas ya untuk masuk ke dalam surga. Ya. Selanjutnya Allah berikan lagi ibu ujian berupa keistimewaan seorang anak yang ibu pastinya harus sabar, berjuang, harus benar-benar tabah menghadapi ini semua. Maka mungkin adalah manusia pilihan yang mungkin kita di sini nggak sanggup untuk menjalaninya. Maka yakinlah ini adalah kesempatan bagi ibu semua, bagi Ibu Rena, mohon maaf, Ibu Rena untuk eh, pertama berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada ibu untuk membaktikan diri merawat anak yang istimewa tadi dan setiap aktivitas ibu merawatnya Allah jadikan itu sebagai pahala yang besar ya. Allah jadikan itu sebagai sebuah keistimewaan buat ibu dan suami yang insya Allah nanti di akhirat ibu akan petik buahnya. Yakin ya Bu ya, semua teman-teman di sini yang punya anak istimewa, bukan Allah sedang membenci kita, tidak. Bukan Allah sedang tidak sayang sama keluarga kita, tidak. Tapi Allah ingin kedua orang tuanya lebih sabar,
Allah ingin ayah bundanya sabar ya menjalani ini semua dan insya Allah nanti doa-doa anak istimewa itu yang bisa membawa kita masuk surga. Ya, teman-teman semua jangan patah hati, jangan kecil hati, jangan putus asa. Ya, yang anaknya meninggal dunia, yang anaknya istimewa itu semua adalah cara Allah untuk mengundang kita ke surga. Ya, kalau saya mungkin dengan mungkin yang teman-teman yang lain yang dapat keluarga normal, anak normal segala macam, mungkin tidak dapat privilege seperti ini. Ya, tapi ibu diberikan ujian seperti ini dan ibu beserta suami mampu untuk menjalaninya, maka boleh jadi gara-gara ini itu amal kita semua kalah sama ibu. Ya, haji kita, umroh kita, sedekah zakat semua kita semua kalah sama aktivitas ibu. Bersyukur kepada Allah, yang penting jangan mengeluh, tetap sabar. Ya, fa inna ma'al usri yusra, kata Allah gitu ya. Maka sesungguhnya bersama ujian itu pasti ada kemudahan, ada solusi. Ya, tetap berbaik sangka kepada Allah, karena boleh jadi di balik ini semua ada sesuatu yang sangat istimewa. Ya, Bu Rina tetap sabar, insya Allah berkah untuk ibu sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu, Mbak Nadia, lanjutkan. Masya Allah. Semoga kesabaran dan keteguhan Ibu Rena, Bunda Rena, bisa Allah lipat gandakan. Amin. Untuk selanjutnya yang mau bertanya bisa di raise hand dulu ya, disebutkan nama dan asalnya. Lanjut Ustadz, ini ada yang di kolom chat. Izin mau tanya, dari mana riwayat cerita tentang percakapan antara Rasulullah dengan malaikat Jibril dan Israel di saat akhir Rasulullah? Ustadz? Ya, saya pernah diceritakan oleh guru saya. Beliau mengambil kitab yang saya lupa kitabnya apa. Nanti akan coba saya cari. Saya tidak sedang membuka. Nanti akan saya coba saya cari. eh, Riwayat kitabnya apa, beliau sedang membuka kitab, cuman saya karena sekilas saya jadi tidak ngeh gitu kitabnya apa, tapi memang dibaca kitab. Ya, ada riwayat percakapan antara Rasul dan Israel yang memang masyhur gitu ya. Nanti bagus ini pertanyaannya sangat ilmiah. Nanti coba saya cek ya. Saya belum dapat literasi sekarang. Nanti akan coba saya buka lagi kitab saya di mana saya sampaikan mungkin nanti via chat atau mungkin via DM ya teman-teman semua. Dan ini memang masyhur. Ini jumhur sudah sepakat. Ini bukannya fiktif ya. Ini bukan kisah fiktif, ini bukan kisah yang ngarang-ngarang. Memang sebelum Rasul meninggal, beliau bercakap-cakap dengan Israel. Ya, berdiskusi dengan Israel. Beda ya, Israel sama mencabut nyawa Rasulullah dan mencabut nyawa manusia biasa itu beda. Ya, itu memang ada riwayatnya, termasuk dengan Jibril pun ada percakapannya. Nanti akan saya cari dulu literasi yang lengkapnya supaya tidak salah. Gitu ya, Mbak Nadia ya. Terima kasih yang bertanya. Baik, Ustadz. Dan kalau nggak salah, cerita itu, Ya, ini Ustadz, saya izin menambahkan, ada di Sirah Nabawiyah juga ya, Ustadz. silakan. Iya, kalau di Baik, Sirah ada, pasti iya. ada di Sirah. Cuman saya mau cari nanti kitabnya yang mana, ya, ya Sirah Nabawi itu pasti ada, semua pasti ada, ya, teman-teman. Tapi kita akan cari sumbernya seperti apa, hadisnya seperti apa, biar biar lebih ilmiah, supaya kita nggak salah, teman-teman. Betul, kalau kita mau bicara, kita tidak boleh berbohong sama Rasulullah, ya, harus dalilnya yang jelas, siapa yang meriwayatkan supaya kita nggak salah. Karena hadis ini kan bertebaran begitu banyak di sekitar kita ya. Apalagi sekarang tinggal googling segala macam ya, takut nanti hadisnya ada yang bermasalah dengan perawinya ya, status hadisnya mungkin doif apalagi maudhu. Hati-hati teman-teman ya, banyak hadis doif dan maudhu yang beredar di antara kita, maka jangan sembarang bercerita yang kita tidak tahu kebenarannya, walaupun ada di siro segala macam. Nanti kita akan coba lebih lebih ilmiah ya Mbak Nadia supaya kita nggak salah ya. Terima kasih ya. Baik. Eh, Seperti itu ya, Ibu Nung. Selanjutnya, yang ketiga, ada yang ingin bertanya. Bunda, boleh di raise hand dulu ya, jika ingin bertanya. Ada di kolom chat, izin bertanya, Kak. Tapi belum ada pertanyaannya. Mungkin lagi di chat ya. Oke, siap.
Boleh, silakan dari AR, siapa ini? Boleh, ayah bunda yang ingin bertanya bisa langsung nyalain mic-nya aja ya. Silakan, Ibu yang ingin bertanya. Ini beli daun jeruk, Gil. Ke tukang sayur sana. Udah bersih dulu, Risma. Baik, Ustadz ini ada yang mau nanya lagi. Minta tolong Ustadz untuk dijelaskan terkait fadilah puasa menurut Al-Quran. Baik, fadilah puasa di Al-Quran itu tidak ada fadilahnya. Tidak ada, tidak ada dijelaskan tentang keutamanya, itu lebih banyak di hadis dan perkataan para ulama. Ya, di Quran itu hanya terdapat syariah untuk berpuasa dan aturan fikihnya saja. Ya, aturan fikih sederhana, tapi nanti diterjemahkan lagi, diturunkan lagi di banyak kitab hadis. Nah, saya akan menyebutkan sekarang keutamaan puasa. Yang pertama, di hadis banyak sekali ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa berpuasa dengan iman ihtisab, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Teman-teman semua, keutamaan puasa yang pertama adalah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kata Rasul, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna idza istanabal kabair. Rasulullah begini, salat yang lima waktu itu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa-dosa kita di antara keduanya itu izas tanah bal kabair, apabila tidak dilakukan dosa besar. Ya, jadi keutamaan puasa yang pertama adalah dihapuskannya dosa-dosa kita, teman semua. Maka kalau kita puasanya benar, insya Allah semoga dosa kita ya setahun kebelakangan ini Allah akan ampuni. Yang pertama ya. Yang kedua, ketika puasa, amal-amal kita dilipat gandakan. Kenapa demikian? Karena puasa itu adalah ibadah yang paling spesial. Ya, nih yang tanya siapa nama mbaknya nih ya? Nggak ada ya, ya. Ya, Eh, puasa itu ibadah spesial karena kata Allah Subhanahu Wa Taala sebuah diskusi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Puasa ibadah istimewa yang Allah langsung catat pahalanya, tidak melalui perantara malaikat. Ya, kalau kita sholat, kita sedekah, kita umroh, segala macam ibadah kita, itu yang catat malaikat. Namun puasa itu as-saumu li, langsung untukku, langsung aku yang catat, wa ana ajzibi, dan aku langsung yang balas. Kenapa demikian? Karena puasa itu nggak ada kemungkinan kita untuk ria dan pamer. Ya, teman-teman, kalau sholat kita bisa pamer nggak? Bisa. Kalau sholat sendirian kita baca cepet ya, baca kulhu, falak, binas gitu ya. Kalau sholat lebih berjamaah ya, jadi imam, apalagi di belakang kita ada gebetan kita ya, ada calon mertua, kita baca Ar-Rahman yang panjang. Ya, kita memperbagus bacaan demi mengesankan manusia. Salatnya pamer bisa. Ada lagi, kita zakat, infak, sedekah, bisa nggak kita pamer? Oh bisa. Sangat mudah kita bersedekah pamer. Sekarang apalagi ada sosial media, tinggal bawa tim media kita buat konten, konten sedekah. Ya, hati-hati dengan teman-teman yang suka buat konten sedekah, bagus asal kita bisa jaga hati supaya nggak riak.
Umroh haji bisa nggak pamer? Wah, ini sangat bisa pamer teman-teman semua. Ya, lagi tawaf kita vlog gitu ya, segala macam. Lalu ada haji dipanggil, nggak dipanggil haji kita marah. Ya, hati-hati teman-teman semua ya. Ibadah-ibadah itu bisa pamer, bisa ria, bisa sum'ah. Namun tidak dengan puasa. Kalau puasa apa yang mau kita pamerkan teman-teman? Ada nggak pameran puasa gitu? Kita pura-pura lemes, kita minta dikasihani sama orang. Orang juga nggak peduli kan? Kita mau pura-pura lemes, pura-pura lapar gitu ya. Oh, apa mungkin karena kering, apa kurus kering kita kebanyakan puasa? Enggak juga teman-teman. Orang kurus belum tentu kebanyakan puasa. Mungkin dia cacingan, kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi puasa kita nggak bisa pamer. Ya, ya. Nah makanya karena nggak bisa pamer, akhirnya Allah tahu ini kita puasa itu ikhlas karena Allah. Maka Allah yang akan balas. Jadi keutamaan kedua adalah puasa itu langsung Allah yang balas. Yang ketiga, ya Mbak penanya ini, puasa itu adalah waktu yang paling mustajab kita untuk berdoa sampai nanti kita buka. Kata Rasul gini, salah satu la turaddu da'watahum. Ada tiga orang, tiga golongan yang doanya itu tidak akan tertolak. Nah, ini keren nih. Ada tiga golongan yang doanya nggak akan tertolak. Yang pertama, as-saimu hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga, watil mazlum, doa orang yang terzolimi. Ya, tiga golongan ini kalau doa insya Allah mustajab. Yang pertama, orang puasa sampai dia buka nih. Kita puasa teman-teman semua, maka banyak-banyak berdoa. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, yang sedang terzolimi. Jadi kalau Bapak, Ibu, jamaah sekalian sedang terzolimi, ada yang menganiaya kita, kita merasa dizolimi orang, disitulah saat yang tepat untuk berdoa. Ya Allah, ya doa apa saja insya Allah mustajab. Maka hati-hati ketika kita mendolimi orang, ya, karena boleh jadi dia akan mendoakan kita balik, dia nggak sanggup membalas kita, dia nggak sanggup merespon kejahatan kita, tapi dia membalasnya dengan doa. Justru itu doa yang mustajab, ya teman-teman semua ya. Dan begitu banyak keutamaan puasa teman-teman semua yang kalau kita jabarkan cukup panjang di sini. Intinya yang tiga besar tadi, yang pertama itu puasa eh, menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, dilipat gandakan pahalanya, langsung Allah yang catat. Yang ketiga, doa orang puasa tidak akan tertolak. Gitu ya, Mbak Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih, Masya Allah. Jadi begitu spesialnya ya, Ayah Bunda bulan Ramadan ini karena bulan puasa juga ibadah yang panjang dan semua kebaikan di bulan puasa ini bernilai pahala. Masya Allah. Ustadz, tidak terasa nih Ustadz, kita sudah 1 jam lebih mengisi kajian ini. Alhamdulillah ya nggak kerasa ya. Iya. Baik, baik. Halo. Halo Ustadz. Baik. Terima kasih Oke. Ustadz. Ya, halo, Eh, halo, halo, halo. iya Ustadz, terdengar suara saya? Ya. Aman, 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 aman. Oke, Mbak, Baik. lanjut, Mbak. Terima kasih jazakumullah khairan kasiran Ustadz Hilmi Firdausi. Sebelum ditutup, Ustadz boleh closing statement dulu ya Ustadz. Sama terakhir kita boleh Baik, minta kasih doa dan harapan Ustadz dari Ustadz Hilmi Firdausi untuk program-program di Ruang baik, Baik yang alhamdulillah baik, baik, yang baik sampai saat ini telah terdistribusi bantuan hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. Khususnya Ustadz untuk program bantuan guru ngaji di pelosok baik, daerah, Ustadz. baik, baik, Silakan baik. Ustadz. Yang pertama kesimpulannya, teman-teman semua, ya, yang pertama kesimpulan dari kajian kita bahwa Quran ini adalah buku petunjuk ya. Tadi saya bilang di awal, manual kita kalau kita ingin hidup lurus, tidak tersesat dunia dan akhirat, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, di dalam Quran begitu banyak kisah-kisah menarik, inspiratif yang kalau kita baca itu bisa menjadi kita spirit hidup kita lebih meningkat lagi. Maka jangan pernah jauh dari Quran. Ini bulannya Quran. Ya, Ramadan Syahrul Quran, maka jangan jauh-jauh dari Quran, kurangi aktivitas kita yang nggak perlu, kurangi scrolling-scrolling nggak penting, ya, kurangi apa screen time kita, ya waktu kita ngelihat gadget kita scrolling IG, TikTok dan sebagainya ganti dengan membaca Al-Quran. Baik, yang kedua teman-teman semua,
saya mendoakan untuk ruang baik dan seluruh muwakif ya, seluruh orang yang mewakafkan bersedekah ke ruang baik. Salah satu di antaranya saya juga menerima wakaf berupa Quran sudah beberapa tahun ini. Alhamdulillah kemarin saya salurkan ke pondok pesantren di daerah Cianjur, di daerah Puncak sana. Banyak memang orang-orang yang sangat membutuhkan Quran. Jadi insya Allah teman-teman yang mewakafkan Qurannya, yang mewakafkan hartanya untuk memberi satu saja mushaf Quran, dan Quran itu kami bagikan untuk para santri tahfiz, penghafal Quran. Setiap mereka ngaji, setiap mereka baca Quran, maka pahala yang sama pun akan didapati oleh Bapak Ibu semua. Maka terus berkontribusi untuk ruang baik. Apalagi saya dengar ada program untuk guru ngaji ya. Kalau kita Qurannya sudah ada, repot juga kalau nggak ada yang ngajar kan. Nah, makanya kita juga nanti membekali dengan guru-guru ngaji ke pedalaman. Kalau guru ngaji di kota udah banyak, yang kurang tuh guru ngaji di pedalaman. Ya, insya Allah saya pun akan menjadi bagian dari ruang baik teman-teman semua. Saya mensupport semua kegiatan ruang baik ini. Maka Bapak Ibu semua yuk salurkan zakat, infak, sedekah, wakafnya ke ruang baik. Insya Allah amanah dan tepat sasaran. Dan saya doakan semoga ruang baik menjadi lebih besar, barokah, penuh dengan kebermanfaatan bagi umat, tetap istiqomah, jujur, amanah, ya dalam mengelola dana umat ini. Semoga menjadi kebermanfaatan yang luas, karena kata Rasulullah, khairun nas tanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling punya manfaat untuk manusia yang lain. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Nadia. Ya. Terima kasih Ustadz, Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran atas ilmunya Ustadz Hilmi. Semoga materi yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi tadi bermanfaat untuk Sobat Baik Ayah Bunda yang hari ini mengikuti webinar kajian siang hari ini. Baik Ustadz, izin sebelum live bisa kita foto bersama dulu ya Ustadz? Ya, teman-teman semua Boleh? sampai jumpa tanggal 11 nanti kita akan Oh ada iya, kajian yang benar. kedua ya. Iya, Tema kita ada tentang kajian yang Lailatul kedua. Qadar ya. Iya, Iya, iya betul. kita ketemu lagi 8 hari ke depan 11 Maret insya Allah kita akan bahas tentang Lailatul Qadar. Ini malam-malam yang sangat kita nantikan. Semoga kita semua dapat rezeki bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Boleh Ustadz, kita Baik. izin foto dulu ya, foto bersama. Ayah Bunda, Sobat Baik boleh di on cam dulu. Kita tampilkan wajah sumringah kita di bulan puasa. Wajah cantik dan tampannya, Masya Allah. Ternyata KAR Ikhwan ya, Masya Allah. Maaf ya, Oh iya, AR Ikhwan ya ternyata, bukan Mbak ya. iya, Masya Allah. Baik, yuk boleh kakak operator di screenshot. Saya hitung ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide 2 kalau mau on cam dulu, boleh. Slide 2 baru satu yang on cam. Baik. 1, 2, 3. Baik, Masya Allah. Udah ya? Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Jazakumullah khairan kasiran. Sampai bertemu lagi di hari Selasa depan ya Ustadz. Terima kasih. Insya Wassalamualaikum. Allah. Baik teman-teman semua, saya pamit teman-teman semua. Mohon doanya. Terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, mau lahiran batin. Alhamdulillah, Ayah Bunda kita telah selesai kajian pada siang hari ini. Kita tutup kajian hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di hari Selasa. Amin. Amin. Dan boleh Ayah Bunda diajak kembali kerabatnya, saudaranya untuk mengikuti kajian kita di hari Selasa nanti, Selasa besok ya Ayah Bunda. Ya. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullah, Astagfirullahaladzim. dan Astagfirullahaladzim. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim.
Baik, saya Nadia Syafiqah sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dia. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi berpuasa. Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Ayah Bunda.